Selamat hari Minggu. Hidup dalam sengkarut ketidakadilan adalah laku yang menyesakkan. Kebebasan dikebiri, kemerdekaan jauh panggang dari api. Ratusan kali mengadu, tak terhitung lagi mengadu. Ratusan kali janji dirapati, tak terhitung lagi janji diratapi. Di tengah jalan ketidakpastian, suara Sang Juru Selamat perlahan meneguhkan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di tengah jalan terjal yang masih harus ditempuh, mari sekali lagi bersimpuh. Menyambut undangan Allah untuk datang beribadah. Engkau yang sayah, aku yang lelah, mari datang kepada Allah. Biarlah kita semua berseru, Kristus Sang Gembala Agung, temanilah ziarah dan perjuangan kami. Jemaat yang terkasih, ibadah GKI Bapos Taman Yasmin pada hari ini, Minggu 22 November 2020, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ayub Sekti dari GKI Kertosuro. Marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka dari pelengkap Kidung Jemaat 28, bait 1 sampai dengan 3, nyanyikan Tuhanmu, haleluya. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat bala surga semua puji Dia. Hendaklah semuanya puji nama Tuhan Allah. Sebab atas perintahnya semuanya tercipta. Hai alam semesta yang diciptakan Tuhan Allah. Hai api hujan es dan salju kabut angin badai. Bernyanyilah semuanya memuji-muji Dia. Sebab yang tinggi luluh hanya nama Tuhan Allah. Nyanyikan Tuhanmu, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Yang mendirikan semuanya untuk selamanya. Keagungannya mengatasi langit alam raya. Wahai segala raja serta pemerintah dunia, teruna anak, darah orang tua dan yang muda, bunyikan bagi Tuhanmu seruling dan kejaran.
dan puji Dia dengan sorak-sorai dan menari. Nyanyikan Tuhan, haleluya, haleluya. Malaikat kerubin serafim pun puji Dia. Dari bintang, bulan, matahari angkatlah suara, serta segala langit dan seluruh cakrawala. Hai ular-ular, naga, segenap samudra raya, binatang liar, hewan, burung-burung yang bersayap, padukanlah suaramu, besarkan nama Tuhan yang agung dan perkasa dan berlimpah kekuatan. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Allah, marilah kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Bersama-sama kita memasuki ibadah dengan mengaku di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Jemaat yang dikasihi Kristus, tema ibadah kita pada minggu hari ini adalah Raja yang Menggembalakan. Melalui tema ibadah ini, kita akan bersama-sama diajak untuk memahami bagaimana Kristus sebagai Raja yang menegakkan keadilan, yang juga peduli kepada mereka yang lemah, yang menderita, yang bergumul dengan berbagai persoalan. Dengan tema itu pula kita akan dituntun untuk dalam perilaku hidup kita sehari-hari, kita bersedia mewujudkan panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan untuk hidup saling menggembalakan, sebagaimana Kristus, Sang Raja, juga adalah gembala yang baik yang menuntun perjalanan-perjalanan hidup kita, dan menolong setiap kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Sehingga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus dapat menciptakan keadilan, mengusahakan perdamaian, menyatakan kasih dimanapun tempat kita berada dan melakukan karya dan pelayanan kita. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pun juga sadar bahwa hidup kita belum sepenuhnya mencerminkan apa yang Tuhan nyatakan melalui sabdanya. Kita acap kali masih abai dan cuek dengan berbagai ketidakadilan dan penderitaan di sekitar kita. Oleh karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan melalui doa yang kita nyatakan secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita menyesali dosa kita dalam doa pengakuan secara pribadi. Ya Allah, kami mengaku di hadapan-Mu yang Maha Kudus, bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang masih kerap melalaikan apa yang Kau firmankan dan Kau perintahkan dalam hidup kami. Engkau yang adalah Hakim yang adil, Raja yang berkuasa untuk menyatakan kerajaan Allah yang penuh dengan damai sejahtera di bumi ini, mengajarkan kami dan mengajak kami untuk mewujud nyatakan perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Tetapi kami sadar bahwa kami belum sepenuhnya memberlakukan dan memperjuangkan apa yang Kau sabdakan dalam hidup kami. Acap kali kami masih hidup dalam ketidakpedulian terhadap penderitaan sesama kami. Kami masih kerap kali hanya mementingkan dan memikirkan persoalan, bahkan mungkin juga penderitaan yang kami alami sendiri. Ajak dan ajarlah kami untuk berlaku sebagaimana Kristus teladankan, untuk di dalam kemahakuasaan dan
pribadinya yang agung sebagai Raja, Ia mau turun, bersolidaritas, dan menolong mereka yang dalam kesusahan dan penderitaan, bahkan menebus kami, manusia-manusia yang sebenarnya tidak layak untuk diampuni. Oleh karena itu, biarkanlah hidup kami hari demi hari semakin berjuang untuk meneladani Kristus melalui kehidupan kami sehari-hari, sehingga dalam hidup kami tercipta keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kami mohon Engkau menolong dan menguatkan kami, supaya kami dimampukan menjadi tangan-Mu, menjadi mulut-Mu, menjadi kaki-Mu yang bergerak bagi sesama. Dalam Kristus kami mohon. Amin. Marilah kita menyatakan penyesalan dosa kita dengan bernyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 40, Kasihanilah Aku yang Lemah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Allah, sebagai pelayan Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dalam kuasa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita bersama-sama mendengar berita anugerah yang diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Jemaat terkasih, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menerima sabda Tuhan. Kita akan melakukan bersama pelengkap Kidung Jemaat 270, Isilah Mataku dengan Citra Salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hati
Kita berdoa mohon penyertaan Roh Kudus. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk satu kali lagi kesempatan kami menggumuli sabda Tuhan. Biarkanlah kuasa Roh Kudus hadir, menolong dan memampukan kami semua yang terlibat dalam ibadah daring pada saat ini. Biarkanlah kuasa Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan ketika membaca dan merenungkan sabda-Mu, memahami apa yang Engkau percakapkan kepada kami, yang Engkau maksudkan untuk kami kerjakan, dan biarkanlah kuasa Roh Kudus yang sama yang memampukan kami, supaya kami terus dan turut bekerja, sehingga kerajaan Allah tanda-tandanya dapat dihadirkan melalui hidup dan perjalanan-perjalanan hidup yang harus kami tempuh. Bersabdalah ya Allah, hamba-Mu dalam segala keterbatasannya urapilah, supaya apa yang disampaikannya berkenan kepada Tuhan dan membangun hidup kami sebagai orang percaya. Dalam Kristus sabda yang hidup kami mohon. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yehezkiel 34 ayat 11-16, dilanjutkan dengan ayat 20-24. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Lanjut dengan ayat 20-24. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka, yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur antar bacaan terambil dari Mazmur 95 ayat 1 sampai dengan 7. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya,
puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba, tuntunan tangannya. Bacaan kedua terambil dari Efesus 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikianlah sabda Tuhan. Umat terkasih, dengarkanlah Injil Yesus Kristus menurut Matius, pasal yang ke-25 ayat 31 sampai 46. Inilah Injil Yesus Kristus. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan? Atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya.
Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jemaat terkasih, demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Identifikasi. Ada satu kata yang saya perkenalkan kepada saudara, identifikasi. Ini biasanya ada di tajuk-tajuk berita kriminal, tajuk-tajuk berita kecelakaan dan lain sebagainya. Polisi berhasil mengidentifikasi gitu ya. Tetapi sadarkah saudara bahwa identifikasi ini sebenarnya mempunyai makna yang dalam. Kosakata identifikasi menurut Arne Naess, dia seorang filsuf lingkungan, identifikasi adalah proses kita untuk memperoleh sebuah gambar diri. Jadi proses dari diri kita untuk memperoleh gambar diri kita yang sebenarnya gambar diri itu tidak ada dalam diri kita. Tetapi kita mengharapkannya. Mengharapkan supaya gambar diri itu ada di dalam diri kita pada saat misalnya mata kita, indrawi kita mencercap suatu objek tertentu. Nah, agak membingungkan kan? Gini, contohnya seperti ini. Saya melihat gunung. Saya melihat Gunung Merapi misalnya. Gunung Merapi itu dia sunyi, dia gagah, dia sekaligus juga ngeri karena sekarang ini sedang statusnya awas. Merapi itu sunyi, gagah, sekaligus ngeri. Saudara-saudara tahu gambaran Merapi itu gagah, sunyi, sekaligus ngeri adalah gambaran yang muncul dari diri saya. Gambaran itu mungkin berbeda ketika saudara yang melihat Gunung Merapi. Jadi gambaran sunyi, gagah, sekaligus ngeri itu muncul dari diri saya. Sebetulnya saya ini pengen sesunyi, segagah, dan juga segarang atau semenakutkan, seberbahaya Merapi. Segagah dan sengeri itu. Tapi nyatanya saya tidak segagah, sengeri, dan sesunyi Merapi. Itu identifikasi. Jadi gambaran yang kita lihat pada objek tertentu, kita membahasakannya, itu sifatnya begini, padahal itu adalah cerminan dari apa yang kita lihat dan ingin kita kenakan pada objek tersebut. Nah, dalam pengajaran Yesus tentang akhir zaman yang ia tutup dengan sebuah adegan pengadilan dalam bacaan Injil ini, Yesus menyampaikan sebuah pesan yang kuat tentang identifikasi. Hal itu terlihat jelas di ayat 35-36. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan seperti ini. Sebab pada waktu aku lapar, kalian memberi aku makan.
Pada waktu aku haus, kalian memberi aku minum. Aku seorang asing, kalian menerima dan menyambut aku di rumahmu. Aku tidak berpakaian, kalian memberi aku pakaian. Aku sakit, kalian merawat aku. Aku dipenjarakan, kalian menolong aku. Kristus, Sang Raja, sebagai hakim yang adil, ia mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai dan dalam diri orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, orang-orang yang telanjang, orang-orang yang kesepian, orang asing, orang dalam penjara, orang didiskriminasi, orang-orang yang mungkin dilupakan. Jadi ini sangat kental. Ketika tadi kita membahas tentang identifikasi, Kristus sendiri, dia mengidentifikasikan dirinya, dia memadankan dirinya, memantaskan dirinya, menjadikan dirinya sebagai juga orang-orang yang lapar, haus, telanjang, kesepian, asing, dipenjara, dan didiskriminasi. Yesus mengidentifikasi sebagai orang-orang yang terpinggirkan itu sebagai bentuk empatinya, sebagai bentuk bela rasa Allah kepada mereka yang menderita. Bela rasa Allah yang merengkuh mereka yang mengalami ketidakadilan dan dipinggirkan. Maka atas dasar identifikasi inilah masing-masing orang, saudara-saudara dan saya, pribadi lepas pribadi, individu demi individu, diadili menurut tindakannya sendiri. Ukuran penghakiman itu bukanlah berbagai syarat atau berbagai syariat agama, bukan berbagai ritual ibadah yang sudah dikerjakan dan dilakukan, atau bahkan mungkin dilanggar oleh kita, tetapi hanya satu hal, yaitu pelayanan kasih yang dikonkretkan secara berulang-ulang dalam daftar, dalam list yang disebutkan oleh Yesus dalam 6 tindakan belas kasihan. Apa yang dikehendaki Allah bukanlah kurban persembahan, melainkan belas kasihan. Yesus, dia tidak mengabaikan perkara ritual. Dia bukan menafikan ibadah-ibadah saudara-saudara. Dia tidak mengabaikan hidup beribadah, tetapi semua ritual itu, semua ibadah, semua persekutuan itu harus bermuara pada satu titik, pada tindakan kasih, pada belas kasihan, pada bela rasa. Bukankah Yesus mengingatkan bahwa barang siapa mengasihi dia, ia akan menuruti kehendaknya. Jadi fokus kehendaknya itu adalah kasih, bukan ritual. Ritual harusnya membawa orang pada perilaku melakukan kasih. Ritual, aku dikasihi Tuhan, maka ketika aku selesai melakukan ibadah, aku melakukan kasih. Karena aku diajari dan dicintai Allah. Dan Allah mengajari aku untuk mencintai sesama. Jadi saudara, kasih jugalah yang menjadi batu uji, tolok ukur pada hari penghakiman ketika ia datang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau raja itu menempatkan dirinya sebagai yang hina, ketika Yesus menempatkan dirinya sebagai yang kecil, sebagai yang terlupakan, mengidentifikasi dirinya sebagai orang miskin, orang yang terbuang, orang yang dipenjara, orang yang sakit, ini berarti sang raja itu berempati dan mencintai keadilan. Raja yang berempati sebagaimana tema kita, sebagai gembala, bukan raja yang lalim, bukan raja yang cuma terima beres, bukan raja yang cuma duduk di singgasana dan do nothing, gak bikin apa-apa, hanya mengawasi lalu menghukum. Tetapi raja yang mau turun, raja yang solider, raja yang menjadi gembala, yang menuntun kawanan domba-dombanya dengan cinta kasih.
Sang raja ingin supaya keadilan, cinta kasih itu terwujud dalam kehidupan sebelum penghakiman manusia itu datang. Manusia diajak untuk saling mempedulikan. Manusia diajak untuk saling mengasihi. Manusia diajak untuk saling menopang, terutama kepada mereka yang dilupakan, yang dipinggirkan, yang dimarginalkan, yang dilupakan. Nah, maka berkebalikan dan sangat kontras dengan itu, Kristus Raja menyapa orang yang di sebelah kirinya sebagai orang-orang terkutuk, sebagai orang yang dibuang dalam siksaan neraka yang telah disediakan Allah untuk iblis. Tolak ukurnya jelas, saudara-saudara. Yesus kan mengidentikan dirinya dengan orang, mengasihi orang yang terpinggirkan, miskin, mempunyai banyak persoalan dan haus, lapar, seorang asing, terdiskriminasi, dan lain sebagainya. Nah, tolak ukurnya itu. Maka kemudian Matius 25 ayat 42-43 menyatakan yang sebaliknya. Sebaliknya dari ayat tadi. Ayat yang ke-35-36, kebalikannya ada di ayat 42 dan 43. Sebab pada waktu aku lapar, kamu gak ngasih aku makan. Sebab pada waktu aku haus, kamu gak memberi aku minum. Sebab ketika aku, Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, tidak menerima aku dalam rumahmu. Sebab ketika Yesus mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang gak berpakaian, yang gak memberi, yang sakit atau di penjara, kita tidak hadir untuk memberi pakaian, untuk membesuk atau melawat mereka yang sakit atau di penjara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali menurut filsuf lingkungan tadi yang agak membingungkan saudara, filsuf Arne Naes tadi, kenapa sih manusia itu seringkali gak match antara apa yang Yesus sampaikan dan maksudkan dengan cara pandang kita. Menurut Arne Naes ini, manusia kerap kali mematutkan dirinya, mengidentifikasikan dirinya terhadap sesuatu yang lebih agung, lebih besar dari dirinya sendiri. Lihat, sangat berbeda dengan Yesus. Yesus yang agung dan mulia, dia mengidentifikasikan, dia memperlihatkan, dia mematutkan dirinya dengan orang-orang yang kecil, yang miskin, yang membutuhkan pertolongan. Sebaliknya manusia menurut Arne Naes justru sebaliknya. Sering mematutkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Maka kemudian gak ketemu dengan pola Yesus. Maka kemudian bertepuk sebelah tangan dengan pola Yesus. Pola manusia acap kali ke atas, menjulang dan ingin seperti yang besar. Pola Yesus justru mengerucut, melihat pada yang kecil. Nah, ini menarik, saudara, karena Yesus justru mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang paling hina. Orang yang paling hina berarti orang yang paling kecil, orang yang paling terakhir, orang yang paling terpinggir. Artinya aku, Yesus, adalah mereka yang terlupakan, Yesus adalah mereka yang tidak diingat karena memiliki status yang rendah, status yang mungkin tidak dianggap baik secara sosial, secara ekonomi, secara politik, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat dan simpatisan GKI Bakal Pos Taman Yasmin yang dikasihi Tuhan, kita sendiri, saudara-saudara, kerap mengalami berbagai tindak ketidakadilan dan diskriminasi.
Secara khusus dalam hidup beribadah di negara yang katanya toleran, yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan bagi seluruh rakyatnya ini. Kita bersama-sama tahu bahwa sampai saat ini kita belum dapat beribadah di gedung gereja yang sah secara hukum di negara kita, milik kita sendiri. Bahkan sudah sah seturut dengan keputusan tertinggi dari Mahkamah Agung, sudah memperbolehkannya. Kita mungkin juga telah mengidentifikasikan dirinya, mematutkan diri kita sebagai orang-orang yang terpinggirkan, yang terdiskriminasi, yang mengalami ketidakadilan. Namun saudara, jangan sampai kondisi ini menciutkan semangat kita untuk terus menghadirkan bela rasa Allah pada sesama. Khususnya terhadap mereka yang sama-sama merasakan ketidakadilan, diskriminasi, dan berbagai tindakan yang tidak menyenangkan. Maka tema ini mengajak kita supaya kita terus mengasihi Allah dalam kasih kita kepada sesama. Dan itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Di dalam keterbatasan yang saudara-saudara dan saya miliki, di dalam semuanya itu mari tetap ambil bagian, ambil peran untuk melayani kebutuhan dan menyatakan kasih dan kepedulian kita kepada sesama yang paling lemah. Karena itu artinya kita melayani Kristus. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berkarya, kita diajak untuk dengan sungguh-sungguh mewujudkan bela rasa Allah kepada sesama, khususnya mereka yang terlupakan. Karena dengan melakukan itu semua, kita sejatinya melakukan itu untuk Kristus, Sang Raja, Hakim yang adil, yang dalam kemuliaannya Dia justru berempati, memilih untuk hadir, mengidentifikasikan dirinya sebagai yang paling kecil, yang kerap dilupakan. Dengan hal itu, maka kita dipanggil untuk menjadi saudara yang mengasihi mereka yang kecil. Menjadi teman bagi mereka yang terpinggir. Menjadi sahabat bagi mereka yang merasakan sendiri. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus, Sang Hakim yang adil. Tuhan memberkati kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah, kami mengucap syukur sekali lagi diberikan waktu untuk mengingat sesama kami, mengingat orang lain melalui syafaat. Doa kami ya Allah, bagi bangsa ini yang masih bergumul dalam situasi pandemi, Tuhan memampukan pemerintah untuk dengan serius tidak hanya memikirkan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga keselamatan warga bangsa ini. Menolong supaya pandemi ini segera berakhir. Mengambil langkah-langkah yang perlu
ketegasan-ketegasan dan juga konsistensi yang perlu supaya kami semua dapat segera melewati situasi gawat akibat pandemi ini. Tuhan menolong saudara kami yang terus berjibaku di garis depan sebagai pelayan medis maupun non-medis di rumah sakit. Dari mulai rumah sakit sampai dengan di tempat pemakaman, mereka yang terus bekerja keras, Tuhan mengasihi mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, memberkati hidup keluarganya. Doa kami ya Allah, biarkanlah juga kami dipakai oleh Tuhan untuk dalam segala kebosanan dan situasi yang tidak mudah dalam pandemi ini, tetap mematuhi protokol, tetap memikirkan untuk merawat dan menjaga keselamatan sesama kami. Tidak justru mengancam kehidupan orang lain dengan kami abai protokol. Bapa di dalam surga, Tuhan kiranya juga menolong GKI Pengadilan, juga secara khusus GKI Bakal Pos Taman Yasmin. Diberkatilah kiranya semua orang yang beribadah dan bersekutu, semua orang yang terus mau hidup dan mendengarkan sabda, biarkanlah ibadah kami berbunyi dalam ibadah sehari-hari, supaya kami dimampukan untuk diutus menjadi saksi Kristus, untuk memberlakukan kasih, khususnya kepada mereka yang kecil, yang terpinggir, yang ditinggalkan, yang kesepian. Karena itulah panggilan hidup kami, karena itulah yang Engkau perhitungkan, karena itulah yang Engkau maksudkan sebagai hakim yang adil, yang pada waktunya akan menghakimi dunia. Bapa di dalam surga, doa kami bagi saudara kami yang sakit maupun dalam masa pemulihan, dikasihilah mereka, diberikan kesembuhan dan pertolongan dari Tuhan. Kami memasrahkan hidup kami sepekan ke depan dengan berbagai karya, aktivitas kami, pekerjaan, studi, dan berbagai tanggung jawab kami. Tuhan memampukan dan menolong kami, menganugerahi kami dengan kesehatan, dan menolong kami supaya dimanapun tempat kami berkarya, kami dapat mewujud nyatakan tanda-tanda hadirnya kerajaan Allah dengan menyatakan bela rasa, khususnya kepada mereka yang kecil. Kami menaikkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari Minggu ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing dari rumah. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini yaitu dari Galatia 6 ayat 9 yang tertulis demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan dari
Yesus, Juru Selamat, Dialah sumber hidup kekal. Layaklah Dia terima kuasa, puji dan hormat selamanya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Di sinar surga aku bersuka, dan ku hayati hidup kekal. Aku bersyukur atas rahmat-Nya, dalam kasih-Nya ku dikenal. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, aib dan dosa dihapusnya. Hanyalah Yesus, Juru Selamat, hidup abadi diberikannya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, Tuhan dan Gembala kami yang baik. Oleh karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, Engkau telah memperhatikan hamba-hamba-Mu ini, domba-domba gembalaan-Mu, yang Engkau temukan dan selamatkan. Membawa kami menjadi kawanan domba gembalaan-Mu, dan membaringkan kami di padang rumput yang hijau serta subur. Hari ini kami membawa persembahan, mengucap syukur dan memuji nama-Mu. Terimalah persembahan kami dan berkatilah, supaya melaluinya kami boleh terus selalu diingatkan akan kasih setia-Mu yang menyelamatkan, dan memberitakannya kepada sesama sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Janganlah tenggelam, hai kawanan kecil, Raja-Mu menang atas
Jemaat terkasih, sebagaimana Kristus yang dalam bela rasa dan empatinya mengidentifikasikan dirinya sebagai orang-orang yang kecil, yang miskin, yang haus, yang terpinggirkan, maka kita pun dipanggil untuk menyatakan kasih kita, bela rasa kita kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang membutuhkan bantuan, kepada mereka yang kesepian. Biarkanlah kita dipakai Allah untuk bersama-sama terus menyatakan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Kini kita semua siap untuk diutus ke tengah-tengah dunia untuk menjadi saksi Kristus. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, Shalom teman-teman dari GKI Yasmin semuanya. Perkenalkan, nama saya Jovita Kristi. Saya di sini ingin membawakan satu pujian dari JPCC, judulnya Sampai Akhir Hidupku. Aku berharap lewat puji-pujian ini kita semua sadar kalau semua masalah yang kita tanggung tuh Tuhan tuh bisa kasih jalan keluar loh. Asalkan kita percaya, kita serahin hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan udah siapin rancangan hidup yang lebih indah dari yang kita bayangin.
kasih. Semoga Tuhan Yesus memberkati.